lanjut, lanjut. Wow. Takbir! Takbir! Tahan, 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 tahan. Tahan ini. DPR jebol, guys. Teman-teman mahasiswa Trisakti berhasil menjebol gerbang DPR. Kita ada di gerbang Pancasila. Kawan-kawan, hari ini kita buktikan bahwa 26 tahun reformasi kita kembali bisa menduduki gedung DPR. Dulu 4 abang-abang kita mati karena menolak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Respons Puan Maharani soal demo 25 Agustus 2025, Ketua DPR janji tampung aspirasi masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani pun buka suara demo 25 Agustus yang digelar di sekitar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini. Puan mengatakan pihaknya selalu menampung aspirasi yang datang dari masyarakat. Puan meminta massa untuk saling menghormati dalam menyampaikan pendapat. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara, kata Puan usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan, Senin, 25 Agustus 2025. Puan berjabung semua aspirasi. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk menanggapi pemasangan beton di depan gedung DPR saat aksi berlangsung. Dia hanya menegaskan terus menghormati aspirasi dari berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja DPR. Diketahui, keributan pecah di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025, siang. Masa aksi yang sebelumnya bertahan di depan gerbang utama dipukul mundur aparat kepolisian hingga masuk ke ruas jalan tol Cawang Grogol. Pantauan Tribun News sekira pukul 12.30 WIB, situasi memanas setelah massa dipukul mundur dari arah barat menuju timur oleh aparat. Aparat kepolisian yang berjaga terus mendorong kerumunan massa aksi menggunakan kendaraan pengurai massa dan water cannon. Massa aksi yang terdesak akhirnya berlarian masuk ke ruas jalan tol di sekitar akses exit tol DPR. Situasi sempat kacau. Sejumlah pengendara yang melintas juga ikut terganggu karena jalur tol mendadak dipenuhi kerumunan. Akibat bentrokan itu palang pintu keluar tol pun rusak, sampai beberapa separator busway juga rusak berceceran. Sementara itu, aparat kepolisian terus bergerak memukul mundur massa aksi hingga terpecah dan akhirnya terurai ke Jalan Gerbang Pemuda. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi, Senin, 25 Agustus 2025, massa mulai membubarkan diri sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tampak, sebelum bubar, ratusan massa mahasiswa tersebut membakar ban dan menyanyikan sejumlah lagu, satu diantaranya Darah Juang. Mereka juga mengibarkan sejumlah bendera merah putih, yang berdampingan dengan bendera bajak laut, One Piece. Di bawah rintik hujan yang turun, mereka mulai membubarkan diri ke arah kawasan Palmerah. Sayang banget buat motor ini, cakep buat motor sayang. Ya, tergantung dari masyarakatnya. Langsung. Pada siang hari, rombongan kepresidenan tiba di kawasan Senayan. Kehadiran presiden di tengah-tengah demonstran sontak mengejutkan banyak pihak, termasuk para mahasiswa. Dengan rompi sederhana dan tanpa podium resmi, Prabowo berdiri di atas mobil komando, menyampaikan pernyataan di hadapan massa. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa suara mahasiswa dan rakyat akan didengar. Ia berjanji untuk segera mengevaluasi kebijakan yang menjadi sorotan publik serta membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan perwakilan mahasiswa. Saya datang ke sini karena saya ingin mendengar langsung aspirasi kalian. Negara ini milik kita bersama, dan kritik kalian adalah bagian penting dari demokrasi, ujar Prabowo, disambut sorak-sorai ribuan mahasiswa. Langkah Presiden turun langsung ke lapangan dianggap sebagai momen bersejarah.
Meski sebagian mahasiswa masih bersikap kritis, kehadiran Prabowo berhasil meredakan ketegangan. Aksi yang awalnya dikhawatirkan berujung ricuh berubah menjadi forum dialog terbuka, meski di jalanan. Hingga sore hari, massa tetap bertahan sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah. Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, menjadi pusat perhatian nasional. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Massa datang berombongan dari berbagai universitas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Sumatera, membawa spanduk, bendera organisasi, serta poster bertuliskan kritik pedas. Suara orasi yang lantang menggema silih berganti dari atas mobil komando, menyerukan semangat perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Aksi kali ini disebut sebagai salah satu yang terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga aktivis lingkungan juga ikut meramaikan barisan. Sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, arus massa terus berdatangan melalui jalan-jalan utama menuju Senayan, membuat lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Slipi, dan sekitarnya lumpuh total. Aparat kepolisian bersama TNI tampak berjaga ketat di sekitar lokasi, membentuk barikade di depan gerbang utama DPR. Isu utama yang diangkat mahasiswa adalah penolakan terhadap kebijakan ekonomi terbaru pemerintah yang dianggap memperburuk nasib rakyat kecil, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan investor asing langsung. Pada Kenapa Gus Dur hingga Soekarno ingin bubarkan DPR? Dua presiden, dua zaman berbeda, tapi satu alasan yang sama, kekecewaan pada wakil rakyat. Di balik gedung megah ini, tersimpan kisah kelam yang jarang dibicarakan. Tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama. 4 tahun kemudian, Soekarno murka, DPR menolak RAPBN yang dia ajukan. Tahun 1960, DPR dibubarkan, diganti DPR gotong royong, isinya orang-orang pilihan presiden. 4 dekade kemudian, 23 Juli 2001 dini hari, Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur mengumumkan dekret, membubarkan DPR dan MPR, membubarkan Partai Golkar, mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Tapi langkah itu memicu badai. Megawati menolak, Amin Rais menyerukan perlawanan. Sidang istimewa digelar dan Gus Dur lengser. Jika sejarah pernah mencatat dua presiden ingin membubarkan DPR, mungkinkah itu terulang? Peace and the world is ours to keep. In this world, some peace. Saya kecewa ya pas lagi demo ini sama anggota Brimob nih. Saya mau ngantar makanan, food ke daerah Petamburan, tapi sama polisi yang di sana suruh belok kiri, kita belok, ya kan? Gak tau aja pas banget kita belok kiri mau ngantar makanan, kita ditembakin gas air mata. Gitu. Kenapa bang? Tembaknya itu? Kena mata saya langsung motor? Langsung, makanan saya buang, gitu. Memang istilahnya Brimob ini ada dong hati nurani. Nggak semua pendemo ini di jalan. Ini kan di sini pengguna jalan banyak, ada bawa rakyat, anak, ada bawa istri, anak. ya kan? Bapak bawa anak, Pak, di situ? Saya bawa anak, saya bilang, saya bawa anak, ditembak gas air mata 5 kali. Gitu. Sampai makanan saya buang itu harganya hampir 135.000. Emang mau Brimob ganti? Emang mau pemerintah ganti? Lihat dong rakyat kecil. Betul Pak. Kita udah susah, Iya. ya kan? Kita susah. Kalau cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh, oh ya, oh
ya bongkar. Oh ya bongkar. Saudaraku yang sedang demo, hati-hati, jaga keselamatan kalian, hindari anarkis, dan buat pemerintah cari solusi supaya jangan ada korban, karena ini semua ke-trigger dari kejadian di DPR kemarin. Jangan sampai rakyat yang tidak bersalah akhirnya mengalami kerugian dan juga akhirnya ada korban jiwa dikarenakan satu isu yang harusnya bisa diselesaikan secara dewasa. Itu pesan saya, ya. Kalau nggak ini cuaca dingin, mau ada bakar-bakaran. Saya sudah himbau kepada kepolisian, silakan mundur kalau tidak mau terkena. Kalau kena, jangan anggap kami menyerang petugas. Tidak ada sedikit pun niat kami menyerang petugas. Anda yang menghalangi kami. Ya, jadi jangan terlalu anggap sepele. Ini hanya mau menyerahkan surat, begitu. Tapi kalau seperti ini, Kak, jadi kalau situ mau berbuat-buat, kita bisa lebih bermacam-macam. Oke? Situ mau tangkap, silakan tangkap sekarang. Tidak perlu ada kekerasan, bawa mobil pertahanan sini, kita masuk bareng-bareng kameramen. Ya, kami mau hanya antar surat. Ini tanggung jawab moral kami, tanggung jawab kolektif kami. Ada 20 organisasi di 20 kota yang mengamanahkan ini untuk sampai kepada DPR. Kalau kami tidak bisa pastikan ke dalam, gimana tanggung jawab kami? Oke? Jadi apapun yang saudara lakukan, menghalangi atau apapun, kami akan tetap usahakan surat penolakan itu tetap masuk di dalam DPR. Ya? Cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Iya, nembak balik. Angin ini kebalik ini. Polisi kalau yang sebelah sini. Iya, nembak balik. Ayo kamu. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu.